Selamat pagi Bapak Ibu semua. Hari ini akan dimulai pilih morning market call pada Jumat Januari 21 Januari 2022. IHSG kemarin ditutup menguat sebanyak plus 0,53% dan indeks Asia juga terbukti menguat. Paling tinggi yaitu adalah Hang Seng dengan plus 3,42% dan diikuti dengan Nikkei 1,11%. Berbeda dengan indeks Eropa yang bervariatif, ada yang menguat yaitu FTSE sebanyak plus minus 0,06% dan DAX plus 0,65%. Untuk bursa Amerika sendiri tertutup menurun, sudah terbukti selama 5 hari terakhir di mana dia menurun karena adanya isu inflasi dan kenaikan suku bunga. Kemudian juga dari data bursa Amerika sendiri terlihat bahwa adanya penurunan daripada Treasury Notes dari 1,815% sebanyak 1,2 BPS. Kemudian juga ada jobless claim. Jobless claim-nya ini melebihi daripada ekspektasi yang diberikan analis, di mana itu adalah memberikan kesan yang negatif kepada US. Dan juga lihat bahwa adanya home sales, di mana home sales ini mengalami penurunan yang disebabkan oleh tingginya harga rumah dan juga yang disebabkan oleh inventory yang semakin sedikit atau pasokan yang terbatas. Makanya harga rumah naik dan ini membuat para pembeli rumah yang awal tidak dapat afford untuk membeli rumah tersebut sehingga sales-nya menurun. Kemudian juga untuk prediksi IHSG hari ini yaitu cenderung bearish dari sekitaran support dan resisten di area 6595 dan 6645. Dan ini ada aksi korporasi berupa INTP di mana Indo Semen Tunggal Prakarsa Tbk yang menargetkan pertumbuhan sales menjadi 3-4% pada tahun ini. Kemudian untuk Hills, PT Medelok Hermina Tbk juga menargetkan untuk mengalokasikan sebanyak 1,5 triliun untuk pengeluaran belanja modal. Untuk PT Pewon juga Pewon Jati Tbk targetkan untuk pertumbuhan daripada marketing sales-nya dari 28,57% pada tahun 2022 sebanyak 1,8 triliun. Dan ada rekomendasi untuk saham pada pagi hari ini yaitu ada ADI di mana dengan trennya saat ini bearish dan medium jangka menengah juga bearish. Tetapi dapat dilakukan spekulasi buy pada area 835 dikarenakan adanya rejeksi pada support kuatnya. Dan rejeksi ini kira-kira dapat mencapai pada area EMA21 atau tanda target price 925 dan paling tidaknya yaitu memberi tes pada support terakhir yang pernah terbentuk yaitu di 890. Kemudian juga untuk PT Prodia, short term trend-nya cenderung bearish, tetapi ada kalau dasar jangka menengah kalau dilihat secara jangka menengah yaitu bergerak di atas EMA90 di mana itu berarti kan masih ada tren bullish yang makin berlanjut dan lihat bahwa candle kemarin juga bentuk candle bullish yang kuat. Kami prediksi akan terjadinya seperti hal yang kemarin di mana di EMA90 dia akan memantul sampai ke area resisten terdekat yaitu di dekat EMA21 dan 34-nya di area target price 8550 dan target price 2 8775. Untuk stop loss-nya kami sarankan di area 7875 di mana ketika dia melewati area EMA90-nya. Kemudian untuk Krakatau Steel dia cenderung juga bearish dan secara jangka pendek maupun jangka menengah. Untuk trade buy-nya kami sarankan ketika di close candle kemarin yaitu di 370 dengan target price sekitar 390 dan target price kedua itu 408 di mana itu juga sama di area resisten terakhir dan juga di area resisten EMA21 dan 34. Dan untuk stop loss-nya adalah persis di bawah candle doji-nya, di mana ketika dia melewati itu ada kemungkinan dia melanjutkan tren bearish-nya dan tidak jadi memantul area EMA21 atau 34. Kemudian kami juga ada kegiatan edukasi untuk mengenal tentang saham-saham syariah mulai dari nol investasi saham syariah di pasar modal yang diadakan pada Sabtu 22 Januari 2022 dari jam 8 sampai jam 10 pagi dan juga pendaftaran bisa menggunakan format PSI Syariah
underscore nama, underscore email yang dikirimkan ke WA yang disediakan di layar ini. Kemudian semuanya ini bersifat gratis, jadi Ibu bisa daftar saja. Dengan persyaratan yang cukup mudah, yaitu dengan membuka rekening investasi syariah saja, dan Ibu dapat mengakses untuk informasi seperti cara analisa fundamental, dan teknik saham pemula, dan penggunaan aplikasi SUS, POM Syariah, dan mengenal lebih dalam tentang pasar modal syariah dan saham syariah. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi Q&A, di mana Ibu bisa memberikan pertanyaan mengenai outlook saham yang Ibu tertarik seperti apa, atau Ibu yang sedang pegang. Tunggu 1 menit untuk pertanyaannya melalui kolom Q&A. Oke, sekarang ada yang bertanya tentang saham keras dan asli. Sebentar ya, saya lihat dulu Bapak Ibu untuk saham keras dan asli. Untuk saham keras sendiri, kami juga ada merekomendasikan pada hari ini di titik 370 untuk entry, dan untuk 365 untuk stop loss-nya. Dan untuk targetnya di 390 dan 402. Lihat adanya candle penguatan, candle penguatan ini bisa penguatan terbatas, jadi tadi cepat saja, singkat saja, sampai ke area target 390 atau 388 sampai 402. Di sana sebagai area taking profit-nya untuk saham keras terlebih dahulu. Kemudian untuk saham ASRI, sebentar saya lihat terlebih dahulu untuk saham ASRI. Untuk saham ASRI sendiri, dilihat dari stokastiknya, sudah mulai ada tanda-tanda bahwa akan terjadi kenaikan, dan terlihat dari adanya doji, mungkin adanya kenaikan ketika sudah terkena resisten terdahulu, di mana resisten terdahulu di area 137, dia kena seperti sana, dan adanya rejeksi. Jadi ada kemungkinan mengalami penguatan terbatas juga sampai mungkin sampai ke area 148 atau sampai ke area 155. Di sana bisa diperhatikan apabila Ibu mau melakukan trading singkat saja atau trading cepat. Kemudian untuk
Pertanyaan selanjutnya yaitu saham Antam dan PTPP, apakah sudah boleh entry masuk? Sebentar saya lihat terlebih dahulu untuk saham Antam dan PTPP. Sorry, ini salah nih Antam yang luar. Saham Antam dan PTPP terjadi hal yang sama di mana terjadinya rejeksi pada area support sebelumnya, di mana di area 1.700 dan mengalami penguatan. Untuk masuk sekarang ini saya rasa sudah terlalu beresiko dari segi risk and reward-nya. Kalau dilihat dari sini kira-kira kita entry nih di harga closing kemarin. Kita entry di harga closing kemarin itu cuman itu resikonya sampai 12% dan kemungkinan hanya sampai area sini terlebih dahulu, Bu. Hanya sampai targetnya 2130. Jadi tidak sebanding, tidak sampai 1:1. Jadi lebih baik ditunggu terlebih dahulu apabila ada kesempatan entry lainnya. Kecuali Ibu sudah pegang dari area sini, dari area 1820 atau Bapak udah pegang dari 1820 sampai ke bisa dipertimbangkan untuk taking profit di area EMA di sini, EMA 21 atau 34. Ada di sini juga ada support terdahulu yang sekarang sudah jadi resisten di 2085. Dipertimbangkan sebagai area taking profit. Kemudian ada pertanyaan lainnya dari Adro support resisten. Kalau Antam tadi kan sudah dijawab ya dengan jelas untuk Adro ya sebentar. Adro untuk support resistennya, supportnya untuk di EMA 21 dan 34 di area magnet itu di sekitar 2170. Itu supportnya. Jadi kalau sudah melewati daerah 2170 bisa dipertimbangkan untuk exit kalau memang untuk trading secara jangka cepat. Kemudian untuk resistennya ada di area sekitar di area sini 2440 atau 2490. Dan kemudian juga ini kalau lihat ADRO memang sekarang ini memang mengalami kenaikan ya dari semenjak terbentuknya falling wedge di sini. Untuk saham lainnya. Di APLN ya. Saham APLN sebentar saya lihat dulu untuk APLN. Saham APLN. Saham APLN saya rasa masih kemungkinan akan cenderung sideways. Jadi masih akan berkutat di area 116 dan area 110. Dan trennya juga belum ada tanda-tanda akan mengalami retest ke area support sebelumnya. Jadi lebih baik jangan dimasukkan terlebih dahulu. Untuk BES, selanjutnya untuk saham BES. Ini ya sebentar ada yang saham Indonesia. Untuk saham BES ya terlihat ada rejeksi ya. Nah, ada kemungkinan sampai ke area sini, sampai ke area sekitar 112 sampai 113 itu pergerakan kira-kira saham BES. Dan terlihat juga ada divergence ya, bullish divergence. Lihat di chartnya kalau digambar kira-kira seperti ini. Jadi ada kemungkinan mengalami penguatan sampai ke area EMA 2134 atau area yang tadi saya sebutkan. Mohon prediksinya untuk BRIS dan BBTN. Untuk saham BRIS. Saham BRIS memang ada tanda-tanda penguatan ketika dia sudah nyampe juga di area sekitar area resisten terdahulu, sekitar area sini. Kemudian juga adanya terjadi rejeksi kira-kira bisa sampai mana, bisa sampai ke daerah support terdahulu dari start area sini atau start area sampai mungkin ke 1:1 lah sekitar area sini. Untuk BBTN, untuk BBTN saya rasa jangan dimasukkan terlebih dahulu ya. Ini jadi ada kemungkinan dia bahkan retest sampai ke area EMA 200-nya sampai ke area sini masih turun kemungkinan besar dan ada rejeksi terhadap
support sebelumnya, terus sekarang udah jadi resisten, jadi ada kemungkinan dia bisa menembus area sini, area area support kuatnya di sini, dan bisa mencapai area terdekatnya sampai area sini, yaitu area 1625. Untuk BBCA, BBCA sendiri kita lihat dulu. Oh, BBCA ini ada rejeksi ya terhadap MA21 dan 34. Apakah bisa ada kemungkinan untuk melanjutkan arah kenaikannya sampai ke area untuk amannya sampai area resisten konten mungkin di area sini 8275, atau ibu bisa ambil amannya 1/1 kalau emang mau trade-nya rasionya seperti itu. Kemudian juga untuk ini juga terjadi valid swing di area MA234 dan kemungkinan untuk mengalami kenaikan. Nah, kita lihat dulu dengan dari IHSG-nya apakah yang akan menguat atau tidak, biasanya berpengaruh terhadap saham-saham big cap seperti ini. Kalau misalnya bisa mencapai menguat juga, kemungkinan bisa sampai bahkan resistennya atau melebihi. Untuk entry-nya sendiri, harusnya sebenarnya dari kemarin sudah bisa ya Pak ketika valid swing di area sini ya, di area 7725. Tapi kalau sekarang juga udah terakhir sudah retest sih, sudah retest kemarin di area resisten yang sebelumnya yaitu di 7600. Jadi mungkin kalau mau dilanjutkan sih sebenarnya masih bisa dengan resikonya kalau mau supportnya di sini di sekitar area sini atau di area 7550 sebagai dengan asumsi bahwa dia akan melanjutkan penguatannya dan tidak menembus area MA21-nya. Kemudian untuk ASI dan ADRO. ASI terlebih dahulu ya. ASI sekarang sih cenderung akan turun ya Bapak Ibu. Kita lihat sendiri dulu dari trend weekly-nya atau trend daily-nya. Kita cek dulu. Untuk tren secara daily dan weekly emang dalam keadaan bearish. Dan dimana ini juga terlihat bahwa ada kemungkinan dia akan mencapai ke area sini. Area sebentar saya tarik Fibonacci terlebih dahulu. Ya bisa sampai ke area sekitar area sini, area 1272-nya yaitu 5475 atau 1618-nya di area 5325. Sekarang ini masih dalam keadaan bearish dan berapa kali dia mencoba naik tapi gagal. Terlihat di sini bahwa ketika dia mencoba naik di sini dia tertahan di resisten yang daerah sini 6100, dan ketika dia mencoba naik lagi dia tertahan lagi di 5875 dan tertahan lagi di 5725 dan belum ada dan udah menembus supportnya bahkan sekarang masih ada dengan cukup full body candle ya, mungkin bisa masih lanjut turun bahkan sampai ke area sini 5425 yang mungkin bisa diperhatikan apakah dia akan rejeksi atau sebagainya. Untuk sekarang tidak ada tanda-tandanya untuk dibeli ya, masih dalam keadaan bearish. Untuk ADRO, tadi udah sih, saya udah dibahas kalau ADRO tadi ya. Mungkin yang lain dulu, Indi. Masih cenderung bullish, ADRO-nya potensi melanjutkan penguatannya sampai ke area resisten terdekat di sana tadi sudah dijelaskan. Untuk Indi, dia cenderung masih tertahan di trend line bearish di sini dan belum bisa mampu melewati MA21 dan 34. Jadi untuk sekarang tidak ada rekomendasi untuk buy dan kemudian juga ada kemungkinan mengalami penurunan baik area yang ditentukan di sini. Bisa di sini atau mengalami support area di sekitar area sini. Ya, terlihat di pada gambar yang saya bagikan. Dan stokastik pun juga ke arah turun ya. Jadi ada kemungkinan masih melanjutkan ke arah penurunan harganya. Kemudian juga ada Medco. Oke, saham Medco ya. Sebenarnya secara tren besarnya kalau di Bapak Ibu lihat ini ya, secara tren besarnya emang masih dalam keadaan bearish. Tapi kalau misalnya kemarin yang terjadi adalah ketika dia break trendline di atas ini, jadi dia mengalami penguatan dan sangat impulsif, ada kemungkinan masih melanjutkan penguatan dan stokastik masih pointing up atau masih mengarah ke atas sampai ke area
sekitar 5, bisa sampai sini doang 540. Jadi penguatannya sudah cukup terbatas dalam 540 karena trennya pun tidak dalam keadaan bullish ya. Jadi mungkin penguatan yang terjadi adalah penguatan terbatas, tidak sampai ke tinggi banget kayak misalnya ketika dia break ke dalam keadaan bullish. Jadi bisa perhatikan area sini. Untuk area 90 di sini. Jadi misalnya 540 cuma dites support terakhir yang sudah jadi resisten, atau sebenarnya bisa melanjutkannya sampai ke area kita coba Fibonacci ya. Kita kombinasikan dengan Fibonacci. Nah, sebenarnya sama di area-area situ juga, yang saya bilang di area kalau 127 udah di area sini 540, 535, dan juga untuk paling adakah kemungkinan untuk gap, kayaknya masih belum, masih agak jauh. Mungkin bisa paling kuatnya sampai ke area 570 ya, kalau masih membentuk bisa menembus titik-titik resisten yang tadi saya bilang ke 540 dan sebagainya. TPIA ya. Ada yang menanya tentang TPIA, sebentar Bapak Ibu, sebentar. TPIA. Oh, TPIA sih ini emang keadaannya sih ada kemungkinan sudah transisi ya, untuk mengalami penguatan kembali. Kita lihat terlebih dahulu dari sisi polanya. Dan sudah break dari area EMA 200 daily. Sebentar saya hapus dulu tercoretan di sini. Lebih jelas. Oke. TPIA sudah baru break trend line-nya, bahkan di sini ada symmetrical triangle yang bisa Ibu lihat. Sebenarnya udah cukup gimana ya, udah terlalu jauh bergeraknya untuk Ibu entry sekarang, dan kalau mau menunggu koreksi mungkin di area, kalau dikasih izin koreksi mungkin di area sini ya 7.600. Cuman kalau dari kelihatan kayak gini resikonya terlalu besar untuk dimasukkan. Jadi lebih baik menunggu saham lain yang mungkin akan bergerak seperti ini. Mintanya SGE. Yang tentang SGR. Oh wow. SGR sekarang sih sudah break ke atas ya dari pola falling wedge-nya, dan sekarang mungkin bisa mencapai mana, kita lihat dulu dari segi historisnya, harga historis. Oh, sudah all time high ya. Bentar. Penguatan yang mungkin terjadi, kita tarik Fibonacci terlebih dahulu. Oke. Kalau mau amannya mungkin sampai ke area 1272-nya atau 1618-nya ya. Mungkin di area 1715. Tapi dari candle-nya sih mungkin akan berlanjut. Jadi saya cek terlebih dahulu sebentar. Iya, 1272 aja terlebih dahulu di area situ. Di area 1715. Itu mungkin dia kita perhatikan kalau udah punya barangnya dari bawah, mungkin dari area break sini ya, di area 1170, itu bisa dipertimbangkan untuk exit sebagian di 1715 atau exit seluruhnya jika sudah mencapai area tersebut. Sekarang sudah dalam keadaan all time high, kalau memang bisa melanjutkan candle-nya dan tidak sampai menginvalidate atau menghilangkan dari falling wedge-nya, maka ada kemungkinan terus berlanjut. Kemudian untuk BGTG, BBNI, dan Agro dari Pak Wisper. Sebentar ya, saya cari lihat terlebih dahulu. BGTG. Oh, BGTG ini baru saja terlihat bahwa dia terbentuk adanya candle rejection terhadap area resistennya, di mana ada kemungkinan bahwa dia akan mengalami penurunan harga mungkin sampai ke area dari candle sih mungkin bisa sampai area sini ya, area 224 untuk BGTG. Terus ada juga yang menanyakan tentang BBNI dan Agro. Sementara BBNI Agro. Oh, BBNI sih ini ya, sebentar, saya juga udah pernah gambar tentang BBNI. Jadi sekarang BBNI kan terus rejeksi terhadap dan bertahan di area EMA 21 dan 34 ya. Jadi ada kemungkinan dia
setelah break volume ini masih melanjutkan penguatan harganya sampai ke area mungkin 7.450 atau sampai 7.775. Untuk invalidasinya terhadap falling wedge di area 6540. 6550 juga bisa dipertimbangkan sebagai exitnya. Kalau ibu sudah ambil dari area falling wedge-nya ya, daerah 6950. Kemudian agro. Banyak yang minta tentang agro ya, saya lihat sebentar. Oh, untuk agro ini sudah cenderung bearish dilihat daripada sudah melampaui daripada area EMA 200-nya dan bahkan sempat retest ketika naik retest ke area sini di area resisten terdahulu dan dikombinasikan dengan area UFO di sini. Jadi kalau ada kemungkinan dia masih akan melanjutkan penurunannya, bahkan bisa sampai ke area 1175. Di sini ada daerah terakhir nih jadi resisten terdahulu dan mungkin atau menurun lebih jauh. Tetapi untuk pembelian jangan dulu deh sekarang karena dilihat dari candle bearish pun sudah agak besar dan impulsif. Ini untuk saham Harum ya. Ada yang nanya Harum, ada yang dan Kota. Harum terlebih dahulu. Harum. Karena dari Harum geraknya sudah mulai korektif atau tidak terlalu banyak pergerakannya, tidak impulsif lagi dan ada kemungkinan cuma akan bergerak penguatan tapi bergerak penguatannya tidak terlalu jauh seperti ada yang momentum itu terlihat di saham lain ya. Mungkin sampai ke 1100 sekitar 11.600 atau ada kemungkinan sih bisa melebihi tapi cenderungnya lebih ke arah 11.750 itu yang mungkin terjadi. Kemungkinan untuk ada raw mineral ini ya. Ada mineral secara teknikal belum bisa diprediksi sekarang, Bu. Jadi dia sering ada dan sebagainya, data historisnya belum ada. Jadi mungkin itu bisa dipertimbangkan terlebih dahulu untuk Bapak dan Ibu yang mengambil mungkin ada tujuan lain bukan secara teknikal, mungkin udah lihat prospektusnya ternyata menurut Ibu oke. Itu mungkin jadi pertimbangan sendiri Ibu. Untuk secara teknikal belum bisa direkomendasikan dan belum bisa dianalisa karena data historisnya belum cukup. Untuk saham ya, walaupun baik lagi memang mulai penguatan itu beda cerita lagi mungkin dari sisi fundamental yang tidak fundamental bukan teknikal. Saham kota ya bentar lihat terlebih dahulu. Kayaknya saham kurang liquid dan resikonya terlalu besar kalau ibu masuk sekarang. Kalau ibu hitung aja, anggap aja ibu masuk dari atau bapak ambil dari close-nya ya. Ambil dari close-nya itu mungkin daerah 93 misalnya 93. Bentar saya terlebih dahulu. 93. Asumsi ambil dari close-nya daerah 93. Itu resiko Bapak dan Ibu sampai 38% untuk stop loss-nya. Jadi saya rasa terlalu beresiko kalau dipaksakan masuk untuk saham kota ya. Dan dari paksaan karena emang candle-nya gede ini, Ibu harus sadar kalau misalnya ini tercancel dan turun, ini Ibu bisa equity drawdown 38% untuk saham ini sendiri. Untuk kelihatan juga dari chart-nya kayaknya kurang liquid dan ini baru sambar. Pada sentuh weekly. Nah, udah terlalu jauh dari itu tadi weekly juga kelihatan. Kemudian ada SRSN dan SMMT ya. Sebentar ya itu untuk SRSN. Wah, ini sih saya kurang rekomendasikan untuk bermain saham secara teknikal maupun fundamental untuk saham ini ya. Terlihat bahwa sahamnya kelihatannya dari chartnya kurang liquid dan juga risikonya cukup besar. Jadi untuk analisa juga cukup sulit untuk praktekkan teknikalnya. Kalau ibu memang pegang udah dari atas, mungkin saya tunjukkan dari atas, mungkin akan retest terlebih dahulu. Kalau memang akan retest, karena ini cukup sulit untuk di teknikal kan untuk saham-saham seperti ini. Terlihat dari candle saja seperti tidak ada volumenya. Jadi lebih baik kalau mau disarankan mungkin dilihat di sini aja ya. Kalau misalnya dia akan penurunan sampai sini mungkin 65 ada kemungkinan di situ tapi kemungkinan kecil karena sulit untuk merekomendasikan atau bahkan untuk
menganalisa saham dan jenis seperti ini. Bapak Edi minta saham DMMX ya, saham teknologi. Saham DMMX. Oh ya, saham DMMX itu baru saja breakout dari semi tengah, tapi breakout ke arah bearish. Cuma sekarang lagi tertahan di area 2400 sampai ke area 2420. Kalaupun dari ada sinyal seperti ini, ada dojin, ada rejeksi terhadap support terakhir, itu pun juga sifatnya mungkin terbatas sampai ke area sini doang paling 2560. Dan untuk trennya walaupun secara overall masih di atas MA 200, terjadinya terbentukan lower high-nya terus menerus, dan kemungkinan akan sideways sih sebenarnya, lebih ke arah sideways, mungkin di area sampai area sini 2280 cenderungnya turun. Nah, stokastiknya juga cenderung turun. Dan penguatannya juga volumenya juga kecil. Jadi untuk sampai terbentuknya rejeksi kemungkinannya agak lebih kecil dibandingkan terjadinya penurunan atau sideways. Kemudian untuk INDF, INDF ya Pak Edi, INDF ya. INDF sendiri sebenarnya kemarin dia sempat untuk pola dan breakout tapi terbentuknya false break. Jadi ketika false break di sini daerah 6.600 dia akhirnya turun, tidak jadi melanjutkan arah penaikannya, dan stokastiknya juga pointing down cukup keras, dan terlihat dari candlenya juga merahnya cukup besar-besar dan impulsif. Ada kemungkinan dia akan menutup gap di area 6.300 terlebih dahulu untuk outlook terdekatnya. Untuk BMRI dan ISAT, BMRI dan ISAT dari Ibu Dewi, BMRI. BMRI dari udah lama ya, udah lama dia tertahan di trend line-nya. Sebentar saya move drawing terlebih dahulu supaya lebih gampang terlihat. Tren besarnya kira-kira begini. Jadi waktu itu ceritanya dia sudah break trend line besarnya, walaupun sekarang juga masih dalam keadaan bullish kalau secara time frame besar ya, time frame weekly. Tapi sekarang lagi mencoba terus, bahkan cenderung sideways sih di area yang situ-situ aja. Dari area kalau kita lihat di daily-nya sudah berapa lama dia sideways, kita ukur terlebih dahulu. Ya, kurang lebih sudah hampir 3 bulan dia tidak bergerak kemana-mana dibandingkan dengan bank lain. Dan untuk saat ini, ya dia akan cenderung lebih ke sideways dan belum ada tanda-tanda bahkan untuk melanjutkan arah pergerakannya menguat kembali sebelum dia membreak area resisten di 7.500. Itu yang bisa diperhatikan. Sekarang ini masih sideways saja di daerah 7.500 sampai area 6.850 dan stokastiknya pointing down. Momentumnya tidak terlalu bagus. Kemudian juga untuk saham ISAT. ISAT. ISAT sama Cepin. Ada yang nanya ISAT sama Cepin. Lihat dulu. Untuk saham ISAT, wah, oke. Untuk saham ISAT nih sempat ada ARB berkali-kali ya, 3 kali. Agak menyenangkan juga untuk di saham seperti ini. Kemudian untuk teknikalnya ada mungkin terjadi penguatan terbatas sampai area sampai MA21 6175. Kalau tembus ada kemungkinan untuk double bottom atau wave pattern di area sampai mungkin 6450 terlebih dahulu ya, sampai dia break atau enggak tergantung daripada price action-nya nanti. Apakah dia menutupnya itu juga belum tentu, jadi tergantung price action-nya nanti. Kemudian juga untuk Cepin sell atau hold. Oke, sebentar. Masih bisa melanjutkan penguatan dari candle kemarin dan stokastiknya masih pointing up. Kalau misalnya saran saya emang udah ambil dari jauh. Misalnya kalau sudah trading bahkan dari break trend sini, saya gambarkan terlebih dahulu. Ini kan secara tren besar ada kelihatan di weekly ya. Saya sempat lihat juga kemarin. Dia masih
candle cukup besar untuk peluangnya untuk naik. Tapi ingat lagi bahwa saham ini kan sudah sideways lama, dan apakah dia bisa mencapai area mungkin all time high, enggak all time high sih, area sini, area resistance terakhir yang 7.775 di area falling wedge itu kan belum tentu. Tapi kalau misalnya Bapak udah masuk bahkan dari area sini, dari kalkulasi dari area 6.025, yang udah untung mungkin sekitar ya baru 6%, itu bisa pertimbangan untuk take profit sebagian di area sini, di area resisten ini ada 1.525 kalau misalnya melanjutkan penguatannya. Tetapi kalau masuk sekarang sih jangan, ada risiko terlalu besar, umur 6%, tapi juga ini gerakannya kan cenderung lambat, jadi nggak disarankan untuk lebih lanjut lah di kalau dipaksain. Kalau mau masuk lagi nanti mungkin tunggu koreksi ya, mungkin di area 2.200. Kalau misalnya buy out sell atau hold bisa sell sebagian, mungkin kalau Bapak udah entry di sini bisa di set PEP yang selanjutnya dan biarkan apakah dia akan lanjutin sampai area mungkin 618 ya secara tren besar, misalkan 618 ya. Karena masih ada kemungkinan naik lagi. Mungkin sebagian setengahnya dijadiin set PEP atau break even point di mana jadi nggak ada risiko lagi. Nah, tarik Fibonacci terlebih dahulu. Nah, di sini jadi pertimbangan area multiple rejection 6.700 untuk area taking profit yang kedua bahkan kalau misalnya masih bisa melanjutkan kenaikan lagi dari candle targetannya selanjutnya bisa sampai ke area 7.325, tapi itu tergantung daripada arah pergerakan market ke depan. Nah, apakah nanti kenaikan suku bunga akan mempengaruhi daripada pergerakan komposit sendiri atau IHSG, pengaruh terhadap saham-saham blue chip biasanya. ADV analisa untuk SMDR, hold atau lepas, bullish atau downtrend. SMDR ya. SMDR itu cenderungnya turun. Jadi kayak kemarin dia coba naik dan ternyata false break kalau ada break trend line sini. Ini cenderungnya turun dan stokastiknya pun pointing down cukup kuat ke bawah. Nah, volume breakout dari supportnya itu cukup lebih tinggi daripada volume kemarin, dan kemudian dia lanjutkan turun. Turunnya sampai mana bisa dilihat di area-area sebelumnya, mungkin sementara bisa turun sampai sekitar area sini 900 sampai 190, atau akan sampai ke area tutup gap-nya di 735. Tapi baik lagi tergantung daripada respon ke depan daripada chart-nya. Jadi nggak terlalu jauh saya lihat terlebih dahulu, sekarang sampai situ terlebih dahulu. Jadi nggak sampai melihat terlalu jauh. Kemudian MNCN dan ICBP. Saya akan tanya ICBP. Harum tadi sudah dijawab ya Pak, jadi lebih kalau mengalami penguatan pun penguatannya lebih ke arah terbatas dan tidak terlalu banyak. ICBP kan cenderung sama kayak tadi NDF, dia false break juga, jadi ada kemungkinan bahkan turun lagi ke area support yang di sini. Area support 8425 ya. PPIA dan Inco. PPIA Inco. PPIA tadi sudah dijawab sih. PPIA tuh lebih cenderungnya masih ada peluang untuk melanjutkan penguatannya, tetapi balik lagi kalau mau masuk jangan masuk terlebih dahulu lah, tunggu ada koreksi. Sekarang masih terlalu besar resikonya kalau ibu bapak ibu dan memaksakan untuk masuk, sehingga risk rewardnya jadi nggak bagus kalau ibu masuk sekarang, atau bapak mau masuk sekarang juga nggak bagus risk rewardnya. Kemudian juga Ali dan Cepin. Cepin tadi udah ya untuk Ali, lebih dahulu saya tambahkan. AAI cenderung sideways. Ali cenderung sideways di area 9.450 sampai ke area 10.200. Akpi dan Akpi. Sebentar saya lihat dulu sahamnya. Saya baru dengar. Akpi
kelihatan dari chartnya sih kurang liquid ya. Kita lihat, kita coba analisa, ada rejeksi terhadap EMA 21 dan 34. Tapi juga dilihat bahwa dia beberapa kali terlihat terbentuk candle long width, di mana dia tidak sanggup untuk melewati titik tertinggi terakhir. Hal ini yang bisa terjadi mungkin dia masih cenderung jadi secondary ini sideways terlebih dahulu di area 1065 sampai ke area 1260. Itu untuk akti. Tins Adi Waskita, Tins dulu deh. Bukan dulu. Memang ada sentimen sih Tins daripada harga timnya juga sedang naik. Jadi ya kira yang 200 ada kemungkinan masih naik ya sampai mana. Untuk entry mungkin belum coba kita hitung resikonya untuk entry. Sebenarnya kan cukup baik kalau misalnya entry-nya di lewat doji atau kali swing. Risiko 12% agak tinggi jika ibu akan sampai mana kalau masih ada sentimennya dan chart pattern-nya sekarang juga masih bagus. Ngancatnya mungkin di area sini terdekat 1525, jadi agak terbatas. Untuk yang agak panjang 1750 ini area liquidity rejection di sini. Kalau dia bisa melewati area yang di sini ada area support yang bisa dilewati, apakah dia bisa melewati area sini? Kalau bisa melewati area M213 ada kemungkinan sampai ke area yang tadi 1730. Adi Waskita, oh ya Adi Waskita, Adi dulu. Adi dia masih bearish dan cenderung kalau ada peluang untuk mengalami penguatan setelah dia sampai ke area support terdahulu dan bentuk rejeksi. Paling untuk sekarang sifatnya sementara, pergerakan penguatan sementara sampai ke area yang tadi 880 atau 88 sampai ke area 895. Area situ dan itu kalau salah juga kami merekomendasikan pada pagi hari. Kemudian untuk tadi ada yang nanya BBCA ya, kalau BBCA sama BBTN. Bisa sepertinya tadi sudah saya jawab, cuma coba kita lihat lebih dahulu ya. Sebenarnya kemarin kalau spekulatif di valid swing sudah 7675 sudah lewat momennya. Jadi sekarang sih lihat dulu ya, sekarang masih ketahan di area resisten dia. Kalau dia belum bisa melewati daerah dulu, jadi untuk lebih amannya tunggu dulu untuk saham BBCA. Kalau memang bisa break ya penguatannya baik sampai ke tadi yang 8250 kalau bisa break area yang sini. Dan untuk BBTN, BBCA supportnya di berapa? Kalau ikut pola yang kemarin itu supportnya harusnya kalau udah masuk dari break trend line sini, supportnya harusnya di sini. Kalau ibu asumsinya udah break trend line. Kalau dari sekarang asumsinya dia tidak akan melewati area 2134, jadi sekitar 7550. Resistennya di area sini 8250, tapi bisa lebih bawah sedikit 8200. Atau kalau resisten sekarang juga bisa di area sini, resistennya terdekat 7900 untuk BBCA ya. Untuk BBTN, BBP tadi sudah jawab, dia udah false break dan kemungkinan tetap akan turun kembali lagi ke area support terdekat. Untuk BBTN sendiri, oke BBTN ya. BBTN masih tertahan di area supportnya itu 1660. Kita lihat lagi pergerakan ke depan. Untuk stokastik masih untuk pointing down dan kemungkinan besar
kalau masih dilanjutkan penguatan dan bahkan sampai break 1660 akan mengalami pelemahan harga, di mana dia akan turun sampai ke area area sini sih, kemungkinan besar area 1625 sebagai diperhatikan untuk area tersebut, area terdekat, kemungkinan dia akan turun sampai mananya. Kemudian juga untuk P1 ya.